Semangat pagi anak-anak kelas 11 dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Pak Sitepu. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi sasaran dalam program linear ya. Oke, baik. Nilai optimum nanti sini adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum ya. Nah, langsung saja perhatikan contoh ya yang sudah saya tuliskan. Tentukan nilai maksimum dari fungsi sasaran Z 6X tambah 8Y dengan sistem pertidaksamaan linear adalah 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60, 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 48, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Oke. Nah, langkah untuk menentukan daripada nilai maksimumnya, yang pertama sekali adalah kita harus menentukan daerah penyelesaian dulu ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar menentukan daerah penyelesaian. Langkah pertama adalah tentukan garisnya. Oke. Jadi kita ambil dulu yang ini. Jadi yang pertama 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60 ya. Oke. Maka dari sini kita ambil dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka dari sini kita ambil X-nya, kita ketemu adalah 60 dibagi 4 ya, sama dengan 15. Maka titiknya adalah 15,0. Nah, kenapa ini titik potong sumbu X itu Y-nya 0? Berarti ini nggak ada ya. Maka 4X sama dengan 60, maka ketemulah kita X-nya 60 per 4 ya. Kemudian dengan cara yang sama, Y juga sama dengan, ini adalah 60 dibagi 2. Oke, titik potong sumbu Y itu X-nya kita nolkan. Maka dapat 30 sehingga titiknya dapat kita tuliskan 0,30. Oke. Ini untuk garis pertama nantinya. Kita ambil garis yang kedua. Garis yang kedua 2X ditambahkan 4Y lebih kecil sama dengan 48. Dengan cara yang sama ya, maka kita akan menemukan X adalah 48 per 2 ya. Maka ketemulah kita 24. Titiknya dapat kita tuliskan 24,0. Oke, Y sama dengan ya 48 dibagi 4 ya. 48 dibagi 4 dapatnya 12 sehingga titiknya dapat kita tuliskan 0,12. Oke. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan garisnya. Oke, kita gambarkan. Kita ambil salib sumbunya masing-masing. Ini dia. Katakanlah sumbu X, ini sumbu Y. Garis pertama adalah X-nya 15, Y-nya 30. Misalnya ini 15. Ini adalah 30 ya. Misalnya 30. Kita tarik garisnya. Tarik. Oke, garis yang kedua X-nya 24, Y-nya 12. Jadi ini misal 12. Di sini misalnya 24 ya. Tarik lagi garisnya. Oke. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dengan cara arsiran ya. Oke. Titik ujinya kita ambil adalah 0,0. Oke, langsung kita masukkan kemari. Titik uji 0,0. Oke, kita masukkan kemari. Jadi sini ini 0 ya, karena X-nya 0, 4 kali 0 0 ya, tambah 0 lebih kecil daripada 60. Maka ini pernyataan bernilai benar. Oke. Nah, karena ini sudah beberapa pertidaksamaan, maka kita gunakan prinsip daerah bersih ya. Maka benar arsirannya menjauhi ya. Maka ini nanti menjauhi ya. Oke, ini juga kita masukkan, ini juga 0 ya, ini juga 0 lebih kecil dari 48. Maka ini pernyataan yang benar. Maka ini juga adalah menjauhi ya. Oke. Nah, nanti yang disebut sebagai daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih ya. Ingat yang kemarin ya. Oke, kita arsir untuk garis pertama menjauhi. Nah, ini titik selidik. Garis pertama ini, maka kita arsirlah ini ke atas, menjauhi ya. Oke, kita arsirlah ke atas. Nah, lalu garis kedua juga sama, ini menjauhi, maka ini juga kita arsir ke atas. Oke. Ini dia. Lalu
ada tambahan X besar 0. X besar sama dengan 0 itu kan seharusnya ke kanan nih dari sumbu Y. Maka kita arsir ke kiri. Ya, kita arsir ke kiri. Kemudian Y besar sama dengan 0, ini seharusnya kan ke atas sumbu X, maka kita arsir ke bawah. Oke. Nah, jadi dari sini kelihatan yang merupakan sebagai daerah penyelesaian adalah daerah terbersih. Jadi kelihatan mana? Ini dia ya. Nah, inilah yang tidak diarsir. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini titik pojoknya. Jadi kita butuh titik pojoknya ini ya. Nah, jadi dari sini ini sudah jelas. Ini koordinatnya adalah 15,0. Yang ini adalah 0,12. Nah, sementara yang ini belum jelas. Katakanlah X0, Y0. Oke? Nah, bagaimana cara mendapatkan X0 dan Y0? Maka kita eliminasi kedua garis ini tadi ya. Kita eliminasi. Jadi kita lakukan eliminasi. Jadi langkah selanjutnya kita melakukan eliminasi ya. Untuk mencari X0 Y0 kita lakukan eliminasi dan substitusi. Oke, kita eliminasikan. 4X ditambah 2Y. Ini kita gunakan tanda sama dengan ya, 60. Kemudian 2X ditambah 4Y. Ini sama dengan 48. Oke. Nah, kita eliminasi X. Oke. Di atas ada 4X, di bawah ada 2X. Maka kita kalikanlah 2 yang di atas, bawah 4. Oke, ini cara mudahnya saja. Nah, karena tandanya sama, maka ini langsung kita operasikan dengan kurang ya. Jadi 4 kali 2 8, 2 kali 4 8, habislah ini. Oke. Nah, 2 kali 2 ini 4, 4 kali 4 16. Berarti 4 dikurangin 16 itu adalah min 12. Min 12 sih ya. Nah, kemudian 60 dikali 2 120. 48 dikali 4 192 ya. Oke. Berarti 120 dikurang 192. Maka ini dapatlah negatif 72 ya. Maka Y-nya kita temukan adalah 6. Jadilah Y0. Maka bagaimana cara mencari X0-nya? Tinggal kita substitusikan Y-nya sama dengan 6 kemarin ya, ke salah satu. Jadi langsung kita masukkan, misalnya kita ambil yang di atas ya. Jadi 4 kali X tambah 2 kali Y. Y-nya tukar dengan 6. 2 kali 6 12. Jadi 12 positif 12 pindahkan ke ruas kanan. 60 dikurang 12 itu adalah 48. Maka 48 karena ini 4X. Oke, di sini aja kita buat ya. Kasih silih-silihnya. Oke. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 60. Kita tukarkan Y-nya 6. 4X tambah 2 kali 6 sama dengan 60. 4X tambah 12 sama dengan 60. 4X sama dengan 48 ya, pindahkan ya. X sama dengan 48 per 4. X nya sama dengan 12. Inilah sebagai X0. Oke, jadi kita sudah punya X0 Y0. Maka untuk mencari Z, oke, sekarang kita mau cari nilai Z nya, tinggal kita masukkan. Nah, tadi targetnya adalah atau sasarannya adalah 6X ditambah 8Y. Maka kita masukkan satu persatu titiknya. Kita mulai dari 15,0. Oke, 15,0. Maka kita akan peroleh nilai Z, tukarkan X-nya 15, Y-nya 0 ya. Berarti 6 dikali 15 ditambah 8 dikali 0. Maka dapatlah kita Z yang pertama adalah 6 kali 15 90 ya. Tambah 0 tetap ya. Oke, lalu kita masukkan yang kedua. Kita masukkan X0 Y0. Ini adalah 6, terbalik ya. Ini adalah 12,6. Maka kita temukan Z-nya adalah 6 dikali 12 tambah 8 dikali 6. 6 dikali 12 72. 8 kali 6 48. Maka kita akan menemukan Z-nya 120. Inilah sebagai Z2 kita misalkan ya. Kemudian kita masukkan titik yang ketiga, titik pojoknya saja ya, yang berkaitan dengan DP. Tadi ini sebagai DP ya. Oke, baru kita masukkan titik yang ketiga.
0,12. Maka kita akan menemukan Z ketiga adalah 6 dikali 0 tambah 8 dikali 12, maka Z3 adalah 96. Jadi kalau kita perhatikan nilai terbesar adalah 120. Oke. Jadi Z terbesar atau maksimum ini adalah 120. Terjadi pada saat X-nya 12, Y-nya 6. Oke, demikian cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi sasaran pada program linear. Oke, semoga bisa dipahami. Supaya lebih paham, lihat kembali contoh-contoh yang mungkin ada di buku kalian, atau boleh lihat dari internet, contoh-contoh soal yang ada di internet dan sebagainya. Oke, sekian dulu hari ini dan terima kasih.